makhluk hidup pasti akan mati. Tapi hal ini tak berlaku untuk sejumlah spesies tertentu. Mereka mampu bertahan hidup hingga ribuan tahun hingga tampak seperti makhluk abadi. Seperti apa ya cara hewan-hewan ini bertahan hidup dan mempermainkan kematian? Ikan sapu-sapu, si ikan mumi. Pemirsa, pada umumnya ikan akan mati jika keluar dari dalam air, apalagi kalau sudah berhari-hari. Tapi coba lihat video yang satu ini, yang memperlihatkan seekor ikan yang sudah mengering dan tak bergerak. Bahkan kalau diperhatikan, bagian matanya juga sudah terlihat berlubang. Namun saat perekam video menuangkan air pada ikan tersebut, ikan ini terlihat bernafas dan menggerakkan bagian mulutnya, seperti kembali dari kematian. Sebenarnya ini ikan apa ya? Dan benarkah dia ikan mumi yang bangkit dari kubur? Ikan ini dikenal dengan nama suckermouth catfish atau janitor fish, sedangkan kita lebih akrab menyebutnya dengan nama ikan sapu-sapu. Pada dasarnya, ikan sapu-sapu adalah hewan omnivora oportunistik yang dapat memakan alga, tanaman, invertebrata, dan ikan kecil. Dalam bahasa Inggris, ikan ini sering disebut sebagai janitor fish karena kemampuan mereka dalam membersihkan akuarium dari ganggang dan kotoran yang menempel di dinding tangki. Mereka juga mudah beradaptasi di berbagai kondisi, bahkan dapat bertahan hidup di sungai yang mengering. Mereka dapat bernafas melalui kulitnya dan dapat menggeliat di sungai kering untuk mencari tempat yang lebih baik. Ikan sapu-sapu dapat hidup hingga 30 jam di luar air jika mereka menyimpan oksigen yang cukup di perut mereka. Kemampuan adaptasi yang tinggi membuat ikan sapu-sapu dapat bertahan hidup rata-rata sekitar 10 hingga 15 tahun. Semut madu mampu memperpanjang umur koloni. Tak seperti lebah yang menyimpan madu di sarang mereka, spesies semut yang satu ini justru menyimpan makanannya di dalam perut para semut pekerja. Makanan yang ditampung bisa berupa madu, nektar, atau lemak tubuh hewan lainnya. Semut ini dikenal dengan nama semut madu atau honey pot ant. Cairan ini ditampung untuk koloni mereka dan akan diekstrak jika sumber makanan sudah habis. Ketika cairan ini diperlukan, semut pekerja akan mengetuk antena replete atau semut penyimpan. Kemudian semut replete akan memuntahkan cairan yang tersimpan tersebut. Selama masa hidupnya yang berlangsung beberapa bulan, seekor replete dapat diisi ulang hingga beberapa kali. Semut replete akan sulit bergerak saat perutnya membesar, maka mereka akan bergantung di dinding sarang mereka sambil menunggu waktu hingga koloni memerlukan makanan yang ia simpan. Replete biasanya berada di sarang paling dalam agar terhindar dari predator. Di sini, semut replete akan menghabiskan sisa hidup mereka dan berkorban demi mempertahankan keberlangsungan hidup koloni. Tawon permata penyebar virus zombie. Penggemar film horor pasti tak asing dengan sosok mayat hidup yang berjalan ke sana kemari memburu manusia. Ya, zombie. Tapi zombie ternyata tak cuma ada di cerita horor fiksi saja. Dunia serangga rupanya juga mengenal zombie. Ini adalah Ampullae compressa atau yang terkenal dengan sebutan tawon permata. Tawon ini ternyata mampu mengubah kecoa menjadi zombie. Sepintas, serangga yang memiliki habitat asli di benua Afrika dan Eropa ini tidak berbahaya karena ukurannya hanya sekitar 2,5 cm saja. Namun tawon permata betina mampu melumpuhkan seekor kecoa dengan mudahnya. Usai dilumpuhkan, tawon permata akan menyuntikkan zat neurotransmitter ke dalam otak kecoa tersebut. Zat ini akan membuat kecoa kehilangan kemauan dan koordinasi dan kemudian berubah menjadi zombie. Setelah itu barulah kemudian tawon permata betina menyedot cairan tubuh kecoa dan bertelur di bagian bawah perut serangga malang ini. Selanjutnya, kecoa ini akan menjadi tempat dan sumber makanan bagi larva tawon permata. Kecoa ini hanya bisa terdiam dan membiarkan larva tawon melahap habis tubuhnya dan pergi meninggalkan inangnya mati. Beberapa hari kemudian, layaknya adegan film saat alien keluar dari perut korbannya, tawon dewasa akan muncul dari perut kecoa. Turritopsis dohrnii, ubur-ubur yang hidup abadi. Ubur-ubur merupakan salah satu hewan spesial. Mereka tidak punya otak dan tidak punya jantung, tapi mampu bertahan hidup sejak sebelum dinosaurus ada.
Namun di antara semua jenis ubur-ubur, ada satu yang tak biasa, yaitu Turritopsis dohrnii, yang disebut sebagai ubur-ubur abadi. Ubur-ubur ini hanya akan mati ketika mereka dimakan oleh makhluk yang lebih besar. Namun, jika hanya terluka berat, kelaparan, atau mengalami tekanan lingkungan lainnya, mereka bisa mencurangi kematian dengan proses transdiferensiasi. Melalui proses ini, Turritopsis dohrnii dewasa bisa kembali menempel ke permukaan yang kokoh dan mengubah dirinya menjadi gumpalan kecil. 3 hari kemudian, gumpalan ini berubah lagi menjadi polip yang merupakan fase awal kehidupan mereka. Tak ada batasan berapa kali mereka dapat melakukan tahap ini. Hal baru ini secara genetik sama persis dengan Turritopsis dohrnii yang asli, hanya saja dengan tampilan yang berbeda. Siput laut mampu memutus kepala dan menumbuhkan tubuh baru. Pemirsa, beberapa hewan memiliki kemampuan meregenerasi bagian tubuhnya sendiri, seperti lengan, kaki, atau ekor yang mampu ditumbuhkan kembali. Namun siput laut dari kelompok Sacoglossans ini memiliki kemampuan unik, yakni dapat memenggal kepala sendiri. Kemampuan ini disebut autotomi. Kasus yang terjadi pada siput laut ini istimewa karena ia dapat meregenerasi seluruh tubuhnya yang telah terpisah. Luka di belakang kepala siput ini dengan cepat akan sembuh dan digantikan oleh tubuh yang benar-benar baru. Setelah 3 minggu, siput telah menyelesaikan proses regenerasi tubuhnya dan menggantikan 80% tubuhnya yang semula hilang, termasuk semua organ vital yang sebelumnya ia miliki. Hal ini mampu dilakukan oleh siput laut, salah satunya karena kemampuannya berfotosintesis seperti tanaman. Kemampuan fotosintesis ini mereka dapatkan dari ganggang yang biasa mereka konsumsi. Namun meski dapat hidup selama berbulan-bulan tanpa kepala, tubuh yang terpisah ini tampaknya tak mampu menumbuhkan kepala baru sendiri. Hingga kini peneliti masih belum yakin mengapa siput laut ini melepaskan kepala dari tubuhnya. Dalam sebuah studi, peneliti menemukan bahwa hanya siput yang lebih muda yang mampu melakukan autotomi. Kecoa, serangga yang sulit dibunuh. Tak bisa dipungkiri, kecoa adalah salah satu serangga yang dibenci sebagian besar orang. Berbagai usaha dilakukan untuk membunuh dan menyingkirkan kecoa agar mereka tidak mengganggu kenyamanan dan berada di sekitar tempat tinggal manusia. Tetapi hingga saat ini belum ada cara yang benar-benar efektif untuk memusnahkan kecoa. Kira-kira apa yang membuat kecoa sulit dibunuh ya? Dalam habitat aslinya, kecoa berperan sebagai pengurai bahan-bahan organik. Hal tersebut membuat kecoa mampu mengkonsumsi berbagai jenis makanan termasuk rambut, kulit mati, kertas, bahkan kecoa Jerman dapat mengkonsumsi kotorannya sendiri. Kondisi ini membuat kecoa memiliki daya bertahan hidup yang tinggi. Kabar buruk lainnya, beberapa jenis kecoa yang sudah lama hidup berdampingan dengan manusia akan memiliki kekebalan terhadap pestisida. Biasanya hal tersebut dipengaruhi oleh mutasi genetik. Selain itu, kecoa juga dapat menghasilkan enzim detoksifikasi, sehingga pestisida serta bahan kimia tertentu tidak akan mampu memberikan dampak yang fatal pada tubuh mereka. Sel kecoa juga telah berevolusi sehingga dirancang khusus untuk merespon bakteri dan jamur. Sel-sel ini mengeluarkan senyawa antimikroba yang melindungi tubuh kecoa. Ironclad beetle, kumbang paling tangguh di dunia. Diabolical ironclad beetle bukanlah kumbang biasa. Kumbang dengan nama ilmiah Phelloides diabolicus ini dapat bertahan hidup meski dipatuk predator, diinjak oleh kaki manusia, bahkan dilindas mobil. Tak heran, kumbang yang berasal dari daerah hutan di pantai barat Amerika Serikat ini diberi gelar makhluk paling tangguh yang ada di bumi. Panjang kumbang ini cuma sekitar 2 cm dan ia termasuk golongan kumbang yang tidak bisa terbang. Namun di balik tubuhnya mungil ini, eksoskeleton pelindungnya memungkinkannya menahan gaya 39.000 kali berat tubuhnya. Kekuatan tersebut setara dengan orang seberat 68 kg yang bertahan di bawah berat sekitar 25 ekor paus biru. Hal ini membuat kumbang ironclad bisa hidup lebih lama ketimbang sebagian besar jenis kumbang lainnya yang hanya bisa hidup dalam hitungan minggu. Kumbang ironclad sendiri diketahui dapat hidup sekitar 7 hingga 8 tahun.